Korlantas Polri, seperti yang dikutip berbagai media, telah merilis data sepanjang tahun 2017-2021, dilaporkan telah terjadi 349 kasus kecelakaan yang melibatkan truk odol. Bahkan data tahun 2023 menyebutkan kasus laka lantas yang disebabkan oleh laka lantas truk odol melonjak dan meningkat pesat, yaitu mencapai 200 kasus kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh lembaga KNKT, sebagian besar disebabkan oleh kegagalan sistem rem dan faktor manusia human error. Mayoritas lebih 80% laka lantas pada angkutan umum dan barang terjadi akibat adanya kegagalan sistem rem dan kelelahan pengemudi. Ujar Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono. Berdasarkan data yang dirilis di Jenhubdat, kendaraan barang yang masuk ke UPKEP. Jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65% dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik. Menurut pengamat transportasi Joko Setijowarno, pelanggaran odol berada di peringkat 4 selama 2019 lalu. Dan menurut Korlantas Polri, pelanggaran odol menduduki peringkat keempat dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas versi Korlantas Polri. Kami dari kelompok 1 dan 2 akan memaparkan tentang overdimensi dan overload. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu overdimensi dan overload? Odol adalah singkatan dari overdimension overloading, yaitu kondisi kendaraan yang memiliki dimensi dan muatan berlebih. Overdimension sendiri merujuk pada suatu kondisi di mana dimensi pengangkut sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi overdimension biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan atau chassis, dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan. Akan tetapi, modifikasi dimensi kendaraan sebenarnya diperbolehkan, asalkan melakukan uji tipe setelah melakukan modifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Istilah overload sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah kendaraan bermotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya disebut sebagai jumlah berat yang diizinkan atau JBI. Batas JBI akan semakin besar jika jumlah sumbu kendaraan semakin banyak. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membuat roadmap Zero Truk Odol di jalanan dan berharap dapat segera diimplementasikan di Jenhubbat Kemenhub bersama. Stakeholder lainnya berkeinginan roadmap Zero Odol segera terrealisasi. Sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan di bidang transportasi untuk segera merealisasikan roadmap Zero Odol pada 1 Januari 2023. Payung hukum terhadap kebijakan truk Zero Odol juga telah disiapkan dengan berbagai peraturan dan perundangan, serta kebijakan oleh Kementerian Perhubungan. Adapun peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum kebijakan truk Zero Odol tahun 2023 meliputi 4 aspek, yaitu 1. Ukuran dimensi kendaraan, 2. Pengawasan uji berkala, 3. Pengawasan operasional, dan 4. Pengawasan di pelabuhan penyeberangan. Secara teknis pelaksanaan kebijakan truk Zero Odol yang dirancang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub sudah memenuhi syarat untuk bisa diterapkan. Demikian pula dari sisi non-teknis kesepakatan para stakeholder juga sudah menyetujui dan menandatangani kesepakatan untuk bisa dilaksanakan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar kebijakan Zero Odol dapat segera dilaksanakan, mengingat sudah berulang kali diundur. Namun, di sisi lain, para pemangku kepentingan terkait jasa layanan truk odol, seperti Apindo dan Kementerian Perindustrian justru masih berkeinginan untuk menunda Zero Odol hingga tahun 2025. Karena kondisi perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya pasca dihantam pandemi COVID-19 lalu. Kebijakan Zero Odol dianggap akan memberatkan sektor usaha dan industri. Kini sudah semester pertama 2024, tanda-tanda untuk melaksanakan memberlakukan kebijakan Zero Odol sepenuhnya masih belum terrealisir.
Namun secara intens, Kemenhub terus melakukan upaya sosialisasi dan mempersiapkan infrastruktur pendukung secara optimal, seperti pengadaan alat timbang kendaraan untuk siap sewaktu-waktu penerapan zero odol diberlakukan. Dirjen Risyapudin akan melakukan pengawasan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 19 sampai 25 Agustus 2024 terhadap truk-truk angkutan barang. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap truk-truk angkutan barang secara berkelanjutan dilakukan seluruh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, UPPKB. Berdasarkan data yang dirilis Ditjenhubdat, kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65% dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik, Blue E. Ukuran kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan, A panjang tidak melebihi 1. 12.000 mm untuk kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain mobil bis. 2. 13.500 mm untuk mobil bis tunggal. 3. 18.000 mm untuk kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan kereta gandengan atau kereta tempelan. B lebar tidak melebihi 2.500 mm, C tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. D sudut pergi kendaraan paling sedikit 8 derajat diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar. Jarak gandar minimum antar kelompok gandar untuk kendaraan komersial adalah sebagai berikut. 3 meter untuk dua kelompok gandar tunggal, 3 meter untuk kelompok gandar tunggal dan kelompok gandar tandem, 3 meter untuk kelompok gandar tunggal dan kelompok gandar tridem, 5 meter untuk dua kelompok gandar tandem, 5,5 meter untuk dua kelompok gandar tridem, 5,5 meter untuk kelompok gandar tandem dan kelompok XL tridem, dan 5,5 meter untuk kelompok gandar kuantum dan kelompok gandar lainnya. Berat maksimum yang diizinkan dikurangi 500 kg untuk setiap 1/10 meter atau bagiannya, di bawah jarak antar gandar minimum yang ditentukan. Bahkan jika Anda berada dalam tunjangan berat legal berdasarkan kapasitas ban, kapasitas gandar, kelompok gandar, dan jarak antar gandar kendaraan Anda, ada batasan berat tambahan berdasarkan konfigurasi kendaraan Anda. Jika di Indonesia sudah tidak ada odol dan regulasi terkait diterapkan secara konsisten, maka kita dapat mengharapkan sejumlah dampak positif yang signifikan. Dampak positif penghapusan odol, peningkatan keamanan jalan, kecelakaan berkurang. Truk odol sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas karena ketidakstabilan dan kesulitan mengendalikan kendaraan dengan muatan berlebih. Risiko kerusakan infrastruktur menurun, muatan berlebih mempercepat kerusakan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Efisiensi transportasi, pengurangan biaya operasional, kendaraan yang tidak kelebihan muatan akan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dan perawatan. Peningkatan produktivitas, transportasi yang lebih aman dan efisien akan meningkatkan produktivitas sektor logistik. Pelestarian lingkungan, emisi gas buang berkurang, kendaraan yang lebih efisien akan menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga mengurangi polusi udara. Pengurangan kerusakan lingkungan, aktivitas transportasi yang lebih ramah lingkungan akan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Keadilan bisnis, persaingan yang sehat, semua pelaku usaha transportasi akan beroperasi pada kondisi yang sama, sehingga tidak ada yang dirugikan karena praktik tidak fair. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sektor transportasi yang sehat akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan dan solusi. Meskipun demikian, untuk mencapai kondisi tanpa odol, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penegakan hukum yang konsisten, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran odol. Infrastruktur yang memadai, perlu perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan agar mampu menampung lalu lintas yang lebih berat. Sosialisasi dan edukasi, masyarakat, terutama pelaku usaha transportasi, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan odol. Alternatif transportasi,
Perlu dikembangkan alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada truk. Kesimpulannya, penghapusan odol merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sektor transportasi di Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, tujuan ini dapat tercapai.